Gilson Costa terancam didepak? Intip 2 bintang yang bisa gantikan. Nama Gilson Costa yang sempat digadang-gadang jadi pengatur ritme permainan, kini justru berada di ujung tanduk. Pemain asal Portugal itu digaet pada awal musim Liga 1 Indonesia 2024-2025 dengan harapan bisa menjadi sosok dominan di lini tengah. Namun sayangnya, performa Gilson Costa dinilai belum memenuhi ekspektasi bonek maupun tim pelatih Persebaya Surabaya. Kontribusinya secara permainan dianggap minim dan tidak memberikan efek signifikan pada alur permainan Persebaya Surabaya. Tekanan demi tekanan terus diarahkan kepadanya, terutama dari kalangan bonek, yang mulai mempertanyakan kehadiran ex-Benfica tersebut. Kritik terhadap Gilson bukan hanya soal kualitas teknis, tapi juga ketidakmampuannya membawa Persebaya Surabaya tampil lebih dominan di lini tengah. Kondisi ini membuat nama Gilson Costa berada dalam daftar pemain asing yang kemungkinan akan dilepas oleh Persebaya Surabaya musim depan. Hal ini tentu mengundang spekulasi Persebaya Surabaya telah menyiapkan pengganti Gilson Costa secara diam-diam. Kedua pemain yang dimaksud memiliki posisi dan karakteristik yang mirip dengan Gilson Costa, bahkan bisa dikatakan punya performa yang lebih konsisten. Dua nama itu adalah Jordi Weerman dari Madura United dan Boubakary Diarra dari PSIS Semarang. Keduanya saat ini masih aktif memperkuat klub Liga 1 dan tampil reguler sepanjang musim 2024. Jordi Weerman, gelandang asal Belanda yang saat ini membela Madura United, menjadi kandidat kuat pengganti Gilson Costa. Pemain berusia 25 tahun itu dikenal sebagai deep-lying playmaker yang mampu menjaga keseimbangan lini tengah. Weerman telah tampil sebanyak 26 kali bersama Laskar Sapeh Kerap dan menyumbangkan 1 assist. Meski kontribusi angkanya terlihat kecil, perannya dalam mendistribusikan bola dan menjaga ritme permainan Madura United sangat krusial. Selain Weerman, nama Boubakary Diarra juga mencuat sebagai calon kuat pengganti Gilson Costa. Gelandang asal Mali ini saat ini memperkuat PSIS Semarang dan tampil konsisten sepanjang musim. Diarra dikenal sebagai gelandang pekerja keras yang mampu melakukan peran box-to-box maupun gelandang bertahan. Isat merupakan tipikal pemain pengangkut air yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara lini belakang dan tengah. Jika benar terjadi, maka Boubakary Diarra bisa menjadi rekrutan krusial yang akan memperkuat lini tengah Persebaya Surabaya. Karakter permainannya yang agresif dan konsisten sangat cocok dengan gaya permainan yang dibangun oleh Paul Munster. Menariknya, baik Weerman maupun Diarra memiliki pengalaman bermain di Liga 1 yang membuat adaptasi mereka di Persebaya Surabaya tak akan memakan waktu lama. Yang jelas, Persebaya Surabaya sedang menyusun langkah cerdas demi memperbaiki kualitas skuadnya untuk Liga 1 musim 2025. Dan 2 nama ini bisa menjadi kunci perubahan besar di lini tengah Green Force. Penantian akan segera terjawab, namun satu hal sudah pasti, fans Persebaya Surabaya kini menaruh harapan tinggi kepada manajemen untuk bergerak cepat dan tepat dalam memilih pengganti Gilson Costa. Jelang lawan Persija, Persebaya Surabaya gelar internal game pertama pasca libur. Persebaya menggelar internal game pertama kali pasca libur Lebaran pada Sabtu sore setelah 2 hari menggelar latihan fokus pada fisik. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menyebut internal game ini selain meningkatkan fisik, pemain juga memberi pemahaman taktikal. Mulai bersiap menatap laga terdekat menyambangi kandang Persija Jakarta. Beberapa hari terakhir terlihat bahwa latihannya mulai berat dan hari ini kami menggelar internal game 11 lawan 11 dengan fokus pada aspek fisik dan juga taktik untuk pertandingan selanjutnya, kata Paul Munster. Internal game dilakukan karena tim sudah benar-benar komplit. Hernando Ari dan M. Rashid
yang sempat membela timnas sudah bergabung dengan latihan. Semua pemain sudah kembali sedikit lebih segar secara fisik dan mental, tapi sekarang mereka langsung kembali bekerja keras untuk kembali masuk ke dalam grup. Ucap mantan Direktur Teknik Timnas Brunei Darussalam itu. Persiapan benar-benar dimatangkan demi target maksimal menghadapi Persija, laga pekan ke-28 Liga 1 2024-2025 ini. Persebaya berambisi melanjutkan tren positif setelah 3 laga terakhir selalu mendapatkan poin. 2 kali menang, sekali imbang. Karena jeda waktu pertandingan cukup lama, Paul Monster tidak menutup kemungkinan akan ada internal game lagi. Ya, contohnya kami akan bermain hari Sabtu. Ini bagus. Lalu besok kami akan memulihkan kondisi tubuh, ucap pelatih berusia 43 tahun itu. Dan minggu depan, di awal minggu kami masih akan melakukan latihan intensitas tinggi. Lalu di pertengahan dan akhir minggu intensitas akan mulai diturunkan. Karena puncaknya adalah saat pertandingan, pungkas Paul Monster. Kabar baik untuk bonek. Gelandang M. Hidayat bakal turun saat Persebaya Surabaya lawan Persija. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Monster, terus mendorong pemulihan gelandang andalan timnya, M. Hidayat, yang telah mengalami cedera selama lebih dari setahun. Kehadirannya di lapangan menjadi harapan besar bagi Persebaya, mengingat pentingnya peran Hidayat dalam strategi permainan tim saat ini. M. Hidayat pertama kali mengalami cedera serius pada pertandingan melawan PSS Sleman 3 Maret 2024. Insiden tersebut memaksanya menjalani operasi, diikuti dengan proses pemulihan panjang, yang mengharuskan gelandang tangguh ini menepi dari lapangan hijau. Paul Monster menyatakan masih terus memantau perkembangan kondisi M. Hidayat selama beberapa minggu ke depan. Kondisi Hidayat akan saya lihat minggu ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan berbicara dengannya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas soal cederanya, ujar pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Sementara itu, M. Hidayat sudah mulai bergabung dalam sesi latihan penuh bersama tim pekan lalu. Namun, Monster tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Untuk memastikan Hidayat kembali, dia harus dalam kondisi 100%. Jika tidak dan sesuatu terjadi, akan sulit untuk mengatasinya, jelasnya. Saat ini Paul Monster mempertimbangkan apakah Hidayat bisa diturunkan pada laga besar menghadapi Persija Jakarta pada Sabtu, 12 April 2025.